Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Minggu pagi hari tanggal 21 Mei 2023. Atas rahmat dan anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua bersama saya dipelihara sama Tuhan Yesus. Kita senantiasa dijaga, lindungi dari hari demi hari. Kita senantiasa menikmati zaman Tuhan, menikmati penyertaan Tuhan. Kita mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Untuk pada kesempatan hari Minggu ini, mari kita datang kepada Yesus. Harinya Tuhan kita, waktunya kita beribadah kepada Tuhan. Berapa jam lagi kita semua, ya, waktu matahari sudah terbit, kita sama-sama mau mencari Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan dikatakan dalam kitab Mazmur pasal 100 ayat yang ketiga, dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya, dan kawanan domba gembala. Amin. Kita adalah kawanan domba yang digembalakan oleh Yesus sebagai gembala yang agung dan sempurna. Di ayat yang kedua, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Amin. Puji Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian, Bapakku ajaib segala rancangan Tuhan, supaya hari demi hari kita melangkah makin mengerti apa menjadi rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Ajaib ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berserah hanya padamu. Amin. Haleluya. Pimpinlah jalanku, haleluya, dalam terang firman-Mu. Amin. Haleluya. Ajar ku berharap hanya padamu. Amin. Haleluya. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Amin. Haleluya. Tuhanku heran perbuatan-Mu. Amin. Haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Amin. Haleluya. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Amin. Haleluya. Pimpinlah jalanku, haleluya, dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Amin. Haleluya. Dalam 1 Tawari 29 ayat 11, 12, 13, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Amin. Haleluya. Kehormatan dan kebesaran dan kemasyhuran, keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kebesaran, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu.
Amin. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Amin. Haleluya. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung. Tuhan Yesus yang maha sempurna, maha kudus. Bahayakan Tuhan, aku sebentar baca firman-Mu. Amin. Haleluya. Sucikan mulutku, pikiranku, dan hatiku untuk firman-Mu, supaya aku tidak berdosa hanya kepadamu. Amin. Haleluya. Bimbinglah jalanku Bapa dalam terang firman-Mu. Amin. Ajarku berharap hanya padamu. Amin. Haleluya. Pimpinlah jalanku, haleluya, dalam terang firman-Mu. Amin. Haleluya. Ajarku berserah hanya padamu. Amin. Haleluya. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap padamu, Yesus. Segala puji hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan hanya bagi Engkau Yesus. Kuduskan kami sebentar, layak kami baca firman Tuhan yang agung sempurna. Amin. Haleluya. Engkau tahu isi hatiku, ku mau cinta setia melakukan kehendak-Mu Bapa di surga selamanya. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa. Sebentar pagi ini kami baca firman, karena firman bersumber kebenaran, sumber kekudusan. Biar hari-hari kami melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada tepat hari ini tanggal 21 Mei 2023. Ini karena anugerah Tuhan, tinggal 10 hari lagi kita masih di bulan Mei. Setelah itu selamat tinggal bulan Mei, memasuki bulan Juni, dan bulan Mei sudah tertinggal, sudah ketinggalan, tidak akan terulang lagi. Jadi nilai sejarah yang kita kerjakan, mari jangan pernah hidup dengan sia-sia. Hiduplah bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca kitab Nabi Yesaya. Puji Tuhan. Nabi Yesaya pasal 29 ayat 9 sampai 16 dengan tema, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Oh, coba ini saudara. Firman Tuhan katakan banyak orang beribadah kepada Tuhan, hatinya jauh dari Tuhan. Mari kita kembali bertobat kepada Tuhan. Dengan tema itu saya membaca dari ayat yang ke-9. Tercengang-cenganglah penuh keheranan, biarlah matamu tertutup, buta semata-mata. Jadilah mabuk, tetapi bukan karena anggur. Jadilah pusing, tetapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak, matamu yakni para nabi telah dipenjamkannya, dan mukamu yaitu pelihat telah dituringinya.
maka bagimu penglihatan dari semua itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab ini termeterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membawa dengan mengatakan, baiklah acara ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutku, hanya memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan beribadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkannya, hikmat orang-orang yang berhikmat akan dijual, dan kearifan orang-orang yang arif akan tersembunyi. Celakalah orang menyembunyikan dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaan terjadi dalam gelap, sambil berkata, siapa yang melihat kita dan siapa yang mengenal kita? Betapakah memutarkan balikan segala sesuatu? Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang buatnya, bukan dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Amin. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dalam kitab Nabi Yesaya 9 ayat 9 sampai 16. Demikian arti maksud firman yang kita baca dengan tema dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Amin. Saya sudah tekankan, datang kepada Yesus hari Minggu ini. Kita datang, Tuhan berikan kita 3 unsur dalam kehidupan kita. Tubuh, jiwa, dan roh. Mari kita datang kepada Yesus. Tiga-tiganya kita datang. Bukan hanya tubuhnya fisik datang, tapi dimensi kedua pikiran hatinya tidak mau terima firman. Enggak benar, so. Tidak diberkati sama Tuhan. Maka yang jelas yang benar adalah tubuh kita datang kepada Yesus, memuji nama Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menyampaikan firman Tuhan. Mari kita sama-sama tubuh memuliakan Tuhan, karena Tuhan izinkan kita punya tubuh, jiwa, dan roh. Dan maunya Tuhan tubuh, jiwa, roh ini tidak bercacat celah, dipakai Tuhan. Dan kalau kita datang kepada Yesus, bukan hanya tubuh saja. Kata firman Tuhan, mulutnya hanya memuji namaku, tapi hatinya menurut perintah-perintah manusia. Berarti hatinya penuh dengan kedagingan. Tapi mari melalui firman Tuhan pada pagi hari ini mendorong kita bersama. Mari kita mau cari Yesus. Kalau dan cari Yesus dengan sungguh-sungguh, kita buka hati kita. Karena sumber berkat, sumber segala-galanya datang dari Tuhan Yesus. Dan jangan sampai ibadah kita kedagingan. Kata firman Tuhan pada pagi hari ini, ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Artinya menggunakan kekuatan manusia, pakai cara-cara manusia, dengan tradisi-tradisi tidak berdasarkan pimpinan Roh Kudus, itu akan sia-sia. Tuhan tidak menghendaki demikian. Tapi selagi kita diberikan kesempatan sama Tuhan, mari kita mau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti tertulis saudara, di dalam 1 Korintus 6 ayat 20, ya, Tuhan mau pakai kehidupan kita, karena kita sudah dibeli dengan harga tunai. Maka penting kita datang tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini harus memuliakan Tuhan, menyanyi dan bertepuk tangan, ya, memuji nama Tuhan. Termasuk mulut kita, tubuh harus memuji nama Tuhan, keluarkan suara. Karena 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Dengan tubuhmu kita memuliakan Tuhan, dengan bibir kita memuliakan Tuhan, tapi dari aspek jiwa dan hati sama fokusnya kepada Tuhan. Jangan sampai di Alkitab dikatakan mulutnya muji namaku, tapi hati dan pikiran tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dia pikiran yang lain-lain, tidak berkenan sama Tuhan. Karena ingat Bapak Ibu, Tuhan lihat sampai ke hati, sampai ke akar yang paling dalam. Tuhan tidak bisa diustai. Tapi Tuhan tahu persis apa yang kita kerjakan. Semua datang dari Tuhan. Mari melalui firman Tuhan, supaya tubuh kita dibeli sudah beli dengan harga tunai. Dan kata firman Tuhan, supaya kita muliakan Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu senang muliakan Allah dengan tubuh. Jadi dengan tubuh ini kita memuliakan Tuhan, memuji nama Tuhan, berguna bermanfaat bagi lingkungan, nomor 1 untuk Tuhan, dan kedua bagi sesama anak Tuhan. Dalam rumah tangga jangan menjadi provokator, tapi menjadi anak Tuhan yang manis, dan banyak berdoa, dan banyak memberitakan firman Tuhan. Di situ kunci berkat keberhasilan, damai sejahtera Tuhan nyatakan dalam nama Yesus.
supaya benar-benar Tuhan mau pakai setiap kita, supaya setiap kita masuk di dalam rencana Tuhan, supaya jangan sampai ibadah itu hanya perintah manusia. Tidak boleh, saya tidak mau. Tapi mari kita ikuti firman Tuhan sehingga hadirat Allah hadir. Kolose pasal 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bumi. Jadi tubuh kita memuliakan Tuhan, dan pikiran kita dimensi kedua, pikirkan perkara di atas. Pikirkan banyak jiwa-jiwa dimenangkan, selalu orientasinya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yaitu kita bawa hati kita, tubuh jiwa dan roh. Tubuhnya datang ke gereja, tubuhnya kelihatan, oh datang beribadah. Tapi pikiran Bapak Ibu bisa lihat, pikiran saya, pikiran di antara manusia bisa? Tidak bisa. Tapi Roh Kudus akan memberikan pengertian kita supaya pikiran kita mengirim perkara di atas, supaya tubuh jiwa kita ini benar-benar layak datang beribadah kepada Tuhan. Tertulis Kolose pasal 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi mari kita tubuh jiwa kita sekali datang kepada Yesus, tubuh kita memuji Tuhan, bertepuk tangan, mulut semua dengan etika, sopan, hormat sama Tuhan di tubuh. Dan Tuhan mau pakai tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Dimensi kedua adalah jiwa. Dan ternyata di aspek jiwa ada pikiran, logika. Dan firman Tuhan katakan, pikirkan perkara di atas, bukan di bumi. Artinya mari kita memikirkan pekerjaan Tuhan. Memikirkan tentang Tuhan. Bukan pekerjaan bisnis, pekerjaan dunia di mana Tuhan akan lenyap. Tapi orang melakukan kehendak Allah akan kekal selama-lamanya. Dan yang ketiga, kita datang kepada Yesus. Itu roh hati kita harus bersih. Ya, supaya itu berkenan sama Tuhan, supaya bersih, isilah dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya ku jangan berdosa terhadap engkau. Amin. Di hati kita ini harus ada firman Tuhan. Kalau hati tidak isi dengan firman Tuhan, pasti di hati kita dendam, gosip, segala macam bentuk provokator, segala macam bentuk racun-racun. Oh, ada dalam hati kita. Dalam nama Yesus mari kita tolak. Dalam nama Yesus kita mau baca firman Tuhan. Dalam nama Yesus kita renungkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kita menjadi pelaku firman. Sehingga kalau nanti Yesus datang, kita diangkat masuk dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Maka pentingnya kehidupan yang akan datang sangat ditentukan dengan kehidupan kita saat ini. Dan Tuhan memakai kita, tubuh, jiwa kita. Jangan sampai ibadah kita kepada Tuhan hanyalah tubuh saja, perintah manusia. Tapi hati dan pikiran tidak tertuju kepada Yesus. Tapi saya percaya dalam nama Yesus pagi ini setiap kita semua dirawat oleh Tuhan. Dan kita datang kepada Yesus, tubuh, jiwa, roh kita. Tubuh ingat bahwa kita sudah ditebus oleh dari Yesus. Kata firman Tuhan, muliakan Allah dengan tubuh. Berarti mulut kita memuji nama Tuhan. Tangan kita bersorak-sorai memuji Tuhan. Atau mungkin tangan dipakai untuk main gitar, main musik. Dan semua itu kemuliaan Tuhan. Dan yang kedua, supaya jiwa ini benar, kata Kolose pasal 3:2, pikirkan perkara di atas. Di situ Tuhan bertata. Dalam nama Yesus, setiap Bapak Ibu diberkati Tuhan. Yang penting mari kita mau kembali kepada Tuhan. Kita mau cinta Yesus dengan segala kita, hormat kita kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh tubuh jiwa kita. Tubuhnya kita bertepuk tangan. Tubuh kita memuji nama Tuhan dengan rapi, dengan sikap yang hormat. Pikiran-pikiran kita hanya tertuju kepada firman Tuhan. Supaya Roh Kudus akan menuntun hidup kita. Supaya kita melangkah di dalam rencana Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Bapakku, ajar segala rancanganmu. Amin. Haleluya. Tuhanku, heran perbuatanmu. Amin. Haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu. Terjadilah melalui ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Amin. Haleluya. Pimpinlah jalanku. Haleluya. Dalam terang firman-Mu. Amin. Haleluya. Ajarku
berserah dan berharap hanya padamu Yesus. Terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kuasa, kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, harinya Tuhan. Kita mau semua beribadah kepada Tuhan, alami perjumpaan dengan Tuhan. Yang sakit sembuh, yang datang segala macam persoalan, ada jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan dan melangkah bersama dengan Tuhan, sehingga kita masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan semua memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.